Halo semua, perkenalkan nama saya Claudio Vertigo Palungkun dan saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Gremi Giovando, Agnes Angeli, dan Ripka Agitasia. Di sini kami akan melakukan presentasi tugas keempat. Jadi pada tugas 4 ini, kami mengambil jurnal yang berjudul Determination of Standard Time and Output Production of Spring Frame Mattress Components Using Work Sampling Method. Jadi jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dan juga ada tiga penulis yaitu Taufikur Rahman, Ipov Kumala Sriwana, dan Stefani Lianawati Zaluku. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dibahas di dalam jurnal ini? Nah, tentu saja sesuai dengan judulnya yang tadi, dalam jurnal ini akan dibahas tentang waktu standar dan juga output produksi dari Spring Frame Mattress ini. Seperti itu. Jadi, sang peneliti ini melakukan observasinya di PT Simap, yang merupakan perusahaan yang memproduksi kasur. Mereka ini memproduksi mulai dari pembuatan busa hingga ke proses finishing. Jadi mereka melakukan semua itu. Dan setelah sang peneliti melakukan observasi, ternyata komponen spring frame mattress ini memiliki persentase hasil produksi harian terkecil. Nah, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian agar segera diperbaiki. Nah, dan juga nanti produktivitasnya juga dapat meningkat. Seperti itu. Nah, untuk metode pengambilan metode yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu adalah metode work sampling. Nah, metode ini tuh sangat cocok buat digunain dalam mengamati pekerjaan yang tidak berulang dan mempunyai waktu yang relatif lama seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, lebih lanjutnya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya itu hasil penelitian. Setiap proses produksi terdapat regulasi yang harus dipatuhi, terutama mengenai target produksi harian yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut adalah tabel hasil produksi harian dari komponen-komponen pembentuk matras. Pada bagian spring frame, diketahui bahwa persentasenya rendah, yaitu 50%, 69%, dan 49%. Maka dari itu, spring frame sendiri menjadi tujuan penelitian kali ini. Kemudian dilakukan pengambilan sampel pendahulu. Dilakukan pada setiap proses pembuatan komponen rangka pegas dengan jumlah pengamatan sebanyak 4 kali dengan waktu yang berbeda pada setiap prosesnya. Di mana seperti yang kita lihat, spring round 30 menit, kerangka pegas setengah jadi 30 menit, list frame 120 menit, dan spring frame shooting CL 120 menit. Setelah itu didapatkan hasil observasi berupa jumlah aktivitas produktif, aktivitas non-produktif, dan aktivitas yang tidak dapat terhindari dari masing-masing proses. Kemudian dilakukan uji keseragaman data, di mana untuk melihat apakah data sudah seragam atau tidak, dengan tidak melebihi batas kendali atas dan batas kendali bawah. Kemudian diketahui bahwa batas kendali atas didapatkan sebesar 97,3% dan batas kendali bawah sebesar 86,9%. Dan berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai P tidak ada yang melebihi batas kendali atas ataupun kurang dari batas kendali bawah. Kemudian dilakukan uji kecukupan data untuk melihat apakah data yang didapatkan sudah cukup atau tidak untuk merepresentasikan seluruh proses yang ada dengan tingkat kepercayaan 90% dan tingkat ketelitian 10%. Kemudian didapatkan bahwa N-aksen untuk proses spring round adalah 24 dan didapatkan pula hasil untuk proses lainnya, di mana didapatkan bahwa semua data adalah cukup. Kemudian waktu siklus, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses pembuatan satu produk, di mana digunakan rumus waktu untuk satu output adalah sebesar 4,29 menit dengan persentase produktif sebesar 92,1%. Kemudian didapatkan waktu siklus sebesar 3,95 menit untuk proses spring round. Kemudian dilakukan juga untuk proses-proses yang lainnya. Kemudian yaitu waktu normal. Diperlukan adanya faktor penyesuaian untuk
pembuatan satu produk. Karena banyaknya faktor penyesuaian tersebut, maka diperlukan adanya faktor kinerja yaitu Westinghouse, di mana terdapat 4 faktor yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Untuk waktu normal sendiri, dilakukan perhitungan untuk setiap prosesnya. Kemudian yaitu waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan pribadinya. Digunakan juga faktor kelonggaran untuk menunda aktivitas yang disebabkan oleh beberapa faktor. Waktu baku sendiri digunakan rumus waktu normal dikali 1 ditambah kelonggaran. Dilakukan juga proses perhitungan pada setiap prosesnya. Kemudian, setelah mendapatkan waktu baku, akan ditentukan output yang dihasilkan dari setiap proses untuk setiap harinya dengan jumlah jam kerja selama 450 menit. Kemudian dilakukan perhitungan untuk setiap prosesnya juga. Selanjutnya, terdapat juga tabel rekapitulasi yang berisi waktu baku, output, dan target, di mana memuat setiap proses yaitu spring round, spring frame setengah jadi, list frame, dan shooting spring frame CL. Di mana untuk spring round sendiri, waktu bakunya adalah 5,03, outputnya 90, dan targetnya 110. Untuk spring frame setengah jadi, waktu bakunya 10,92, outputnya 41, dan targetnya 40. Untuk list frame, waktu baku 14,81, output 31, dan target 25. Untuk shooting spring frame CL, waktu baku 13,30, output 34, dan target sebanyak 40. Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat 2 proses yang tidak dapat memenuhi target, yaitu proses spring round dan proses shooting spring frame CL. Sekarang kita akan membahas opini berdasarkan kelompok kami mengenai isi jurnal yang telah kami baca. Seperti yang kita ketahui, salah satu faktor pendukung perusahaan tetap tumbuh dan juga bertahan adalah adanya produktivitas. Dari hasil analisis yang kami lakukan, diketahui kalau PT CMAP ini menggunakan metode work sampling dalam perusahaannya. Menurut opini kelompok kami, metode tersebut sangatlah baik untuk diterapkan di perusahaan tersebut karena metode tersebut digunakan untuk mengamati pekerjaan yang tidak berulang-ulang dan mempunyai jangka waktu yang relatif lama. Pelaksanaan dari metode tersebut juga dapat dikatakan cukup sederhana karena hanya dengan mengamati aktivitas kerja secara acak pada interval waktu tertentu pada saat satu atau lebih mesin atau operator kemudian mencatat apakah mesin atau operator tersebut sedang bekerja atau tidak. Kemudian dengan adanya job sampling itu sangat berguna dalam perlingkungan industri karena dengan adanya job sampling dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Banyaknya observasi yang dilakukan dalam kegiatan pengambilan sampel kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian. Metode work sampling ini juga dapat diterapkan pada beberapa kasus, yaitu seperti mengukur delay ratio sejumlah mesin ataupun operator atau karyawan ataupun bahkan fasilitas kerja lainnya. Kemudian menentukan tingkat kinerja seseorang dalam waktu kerja berdasarkan jam kerja atau waktu dia menganggur. Kemudian yang ketiga juga dapat diterapkan pada menentukan waktu baku suatu proses operasi kerja. Ya, sekarang kita masuk ke kesimpulan apa saja yang berubah pada komponen spring frame. Untuk pertama, persentase kegiatan produktif spring run menjadi 92,1%, semi finish spring frame menjadi 93,7%, list frame 77,5%, dan spring frame CL shooting menjadi 86,6%. Lalu untuk waktu siklus, spring run menjadi 3,95 menit, semi finish spring frame 8,03 menit, list frame 11,62 menit, dan spring frame CL shooting menjadi 9,24 menit. Lalu untuk waktu normal, spring run 4,18 menit, semi finish spring frame 8,75 menit, list frame menjadi 12,55 menit, dan spring frame CL shooting 10,35 menit. Lalu untuk waktu standar, spring run mendapatkan 5,03 menit, semi finish spring frame 10,92 menit, list frame 14,81 menit, dan spring frame CL shooting 13,30 menit. Lalu untuk output harian, spring run menjadi 90 pieces, semi finish spring frame 41 pieces,
list frame 31 pieces dan spring frame CL shooting 34 pieces. Namun hal ini perlu ditinjau kembali karena terdapat 2 proses yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.